Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Program Studi Pendidikan Matematika kelas 2020C, mata kuliah dasar-dasar matematika. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi, relasi dan fungsi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Naufal Lukman, NPM 2021511102. Perkenalkan, nama saya Alia Sadia, NPM 2021511099. Perkenalkan, nama saya Yola Fatmasari, NPM 2021510503. Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari, NPM 2021511113. Perkenalkan, nama saya Kurniawati, NPM 202151091. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah fungsi dan relasi. Perlu kita ketahui, Galileo dipandang sebagai seorang pakar awal tentang fungsi. Karyanya juga menunjukkan bahwa beliau yang mula-mula mengangkat konsep pemetaan antar himpunan. Pada tahun 1638, beliau mempelajari masalah tentang dua lingkaran yang konsentris atau memiliki pusat yang sama, dengan pusat di O. Diameter lingkaran pertama 2 kali lebih panjang dari diameter lingkaran kedua. Secara kasat mata, banyaknya titik pada lingkaran pertama mestinya lebih banyak, bahkan mungkin 2 kali lebih banyak dari banyaknya titik pada lingkaran kedua. Tapi dia mampu membuat pemetaan atau fungsi yang menunjukkan bahwa banyaknya titik pada kedua lingkaran itu sama. Galileo termasuk orang yang tidak mau begitu saja menerima suatu kenyataan. Dia selalu mempertanyakan kebenaran suatu fenomena. Bahkan dia berani mengambil sikap yang berlainan dengan sikap kebanyakan orang pada zamannya. Bahkan dia juga berani berbeda pendapat dengan para pemimpin yang berkuasa. Dia mengenalkan teori heliosentrisnya yang mengatakan bumi yang mengitari matahari, bukan matahari yang mengitari bumi. Sayangnya dia tidak mampu meyakinkan secara ilmiah kebenaran pendapatnya sehingga dia dihukum. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita harus jeli melakukan pengamatan terhadap fenomena yang ada di sekitar kita. Kedua, kita harus mau dan mampu mempertanyakan kebenaran fenomena yang ada. Kita tidak boleh hanya diam diri menerima kenyataan yang ada. Kita harus membiasakan diri untuk selalu menanya, misalnya, mengapa begitu? Mengapa bukan begitu? Kalau dikondisikan begitu, jadinya seperti apa? Bagaimana kalau dibuat seperti ini? Apa yang terjadi kalau diubah ininya dan lain sebagainya. Ketiga, kita harus teguh pada pendirian. Kalau diyakini itu memang benar, tak terbantahkan. Tetapi kita harus tetap terbuka dengan segala kritik dan saran demi memperbaiki kesimpulan kita. Dan terakhir, kalau kita ingin selamat, di samping pandai, kita juga harus pintar mengkomunikasikan ide dengan justifikasi yang lengkap, serta dilakukan secara sopan, santun, dan meyakinkan. Yang kedua ada relasi. Relasi bisa diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan anggota daerah asal atau domain dan anggota daerah kawan atau kodomain. Dalam relasi, tidak ada aturan khusus yang harus dipenuhi untuk memasangkan anggota himpunan daerah asal ke anggota daerah kawan. Domain yaitu daerah asal. Kodomain yaitu daerah hasil atau tempat di mana hasil dari relasi atau fungsi mungkin ditemukan. Range atau bayangan yaitu hasil dari suatu relasi atau fungsi. Setiap anggota himpunan daerah asal bisa mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan sama sekali. Relasi dari dua buah himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah dalam menyatakan suatu relasi. Diagram ini akan membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Berikut contoh diagram panah relasi.
Yang kedua ada diagram Cartesius. Diagram Cartesius adalah sebuah diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Dalam diagram Cartesius, anggota himpunan A terletak pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan B terletak pada sumbu Y. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke B ditunjukkan dengan noktah ataupun titik. Berikut contoh di diagram Cartesius. Yang ketiga ada himpunan pasangan berurut. Sebuah relasi yang menghubungkan satu himpunan ke himpunan lainnya bisa disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurut. Cara penulisannya yaitu anggota himpunan A ditulis pertama, sedangkan anggota himpunan B yang menjadi pasangannya ditulis kedua. Contohnya seperti ini. Himpunan A yang terdiri dari Indonesia, Jepang, Korea, Prancis, dan himpunan B terdiri dari Tokyo, Paris, Jakarta, Seoul. Tentukan himpunan pasangan berurut dari negara dan ibu kotanya. Jawabannya menjadi Indonesia, Jakarta, Jepang, Tokyo, Korea, Seoul, Prancis, Paris. Itu adalah pasangan berurut dari negaranya dan ibu kotanya. Cara menyatakan relasi. Suatu relasi R dapat disajikan dalam bentuk A. Diagram panah, B. Diagram Cartesius, C. Himpunan pasangan terurut, dan D. Rumus. 3. Fungsi. Fungsi dalam matematika adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan suatu nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh dari relasi tersebut disebut daerah hasil atau range. Jika ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, maka suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang khusus, yaitu relasi di mana setiap anggota A dikawankan dengan tepat satu anggota B. Untuk mendefinisikan fungsi dapat digunakan notasi berikut. Fungsi f memetakan himpunan A ke dalam himpunan B. Dengan demikian, kita telah mendefinisikan fungsi f yang memetakan setiap elemen himpunan A kepada B. Notasi ini hanya mengatakan bahwa ada sebuah fungsi f yang memetakan dua himpunan A kepada B, tetapi bagaimana tepatnya pemetaan tersebut tidaklah terungkap dengan baik. Selanjutnya, penerapan di kehidupan sehari-hari. 1. Fungsi polinomial. Polinom atau yang sering disebut suku banyak disebut dengan polinom merupakan bentuk suku-suku dengan nilai banyak yang disusun dari perubah variabel dan konstanta. Bentuk umum suku banyak atau polinom berderajat n dengan variabel x adalah px sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 dikali x pangkat n min 1 ditambah an min 2 dikali x pangkat n min 2 seterusnya sehingga a0. A0 merupakan elemen R, koefisien atau konstanta. Suku banyak an tidak boleh sama dengan 0 dan n bilangan bulat positif. Dalam penerapannya, suku banyak biasanya digunakan untuk membuat suatu alat transportasi atau yang lainnya. Misal, pada alat transportasi, suku banyak digunakan untuk menentukan perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Dalam hal ini, penggunaannya bisa mengukur dan mempertimbangkan suatu ukuran yang diinginkan, agar bisa mengetahui keseimbangan, berat, struktur, bentuk, dan ukuran alat tersebut. 2. Fungsi nilai mutlak. Nilai mutlak atau modulus, nilai mutlak X dari bilangan real X adalah nilai non-negatif X tanpa memperhatikan tandanya, yakni nilai mutlak positif X sama dengan X untuk X positif,
nilai mutlak X sama dengan negatif X untuk X negatif, dan tanda mutlak 0 sama dengan 0. Sebagai contoh, nilai mutlak 3 adalah 3, dan nilai absolut dari min 3 juga 3. Penerapannya, nilai mutlak digunakan dalam menetapkan rentang dari nilai-nilai tertentu, agar pernyataan yang berkaitan dengan nilai tersebut menjadi logis dan benar. 3. Fungsi linear. Fungsi linear adalah ekspresi matematis yang ketika digambarkan akan membentuk garis lurus. Fungsi linear adalah fungsi sederhana yang biasanya terdiri dari konstanta dan variabel sederhana tanpa eksponen. Penerapannya sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah ekonomi, dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dapat disederhanakan dalam bentuk linear. 4. Fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah suatu relasi atau hubungan yang menghubungkan setiap anggota domain dengan tepat satu pada setiap anggota kodomain, yang dinyatakan dalam bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Penerapannya, fungsi trigonometri pada umumnya digunakan dalam mencari ketinggian menara dan pegunungan, serta menghitung ketinggian gelombang air laut. Fungsi sinus dan kosinus merupakan dasar bagi teori fungsi periodik, seperti pada gelombang suara dan cahaya. Yang kelima yaitu fungsi inverse. Fungsi inverse merupakan fungsi kebalikan dari fungsi aslinya. Fungsi fx akan memiliki inverse dengan syarat fx merupakan fungsi bijektif. Jika fungsi f memetakan anggota himpunan A ke himpunan B, maka inverse fungsi f ditulis f pangkat min 1. Penerapannya yaitu cara kerja Leaf merupakan salah satu contoh dari penerapan fungsi inverse, di mana fungsi inverse merupakan fungsi kebalikan dari fungsi aslinya. Proses perpindahan orang yang naik lift merupakan kebalikan dari proses perpindahan orang yang turun lift, begitu juga sebaliknya. Yang keenam yaitu fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah fungsi yang berbentuk log fx. Bentuk perpangkatan dalam bentuk logaritma secara umum adalah jika AB sama dengan C dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka A log C sama dengan B. Dalam hal ini, A disebut basis atau pokok logaritma dan C merupakan bilangan yang dilogaritmakan. Contoh penerapannya yaitu, dalam bidang kimia, fungsi logaritma digunakan untuk menghitung derajat keasaman yang dinyatakan dalam nilai pH. Yang kedelapan yaitu fungsi integral. Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika, dan bersama dengan inversnya diferensiasi adalah satu dari dua operasi utama dalam kalkulus. Integral dikembangkan menyusul dikembangkannya masalah dalam diferensiasi, di mana matematikawan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensiasi. Contoh penerapannya, yang A, penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Yang B, penggunaan kecepatan pesawat ulang-alik Endeavour untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu. Yang C, memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume, panjang kurva, perkiraan populasi, keluaran kardiak, gaya pada bendungan, usaha, surplus konsumen. Yang kesembilan yaitu fungsi kuadrat. Di dalam aljabar, fungsi kuadrat, polinomial kuadratis, polinomial berderajat 2 atau sederhananya kuadratis adalah fungsi polinomial yang memuat satu variabel atau lebih, di mana derajat tertinggi suku sama dengan 2. Contoh penerapannya yaitu, gerak suatu objek yang dilempar ke atas merupakan salah satu penerapan dari persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Gerak objek tersebut dapat dirumuskan dengan rumus H sama dengan
min 5T pangkat 2 ditambah VT ditambah K, dengan H sama dengan ketinggian objek tersebut dalam meter. T adalah waktu dalam detik, dan V adalah kecepatan awal dalam meter per sekon. Konstanta K merepresentasikan ketinggian awal dari objek dari permukaan tanah. Yang ke-10 yaitu fungsi limit. Limit suatu fungsi merupakan salah satu konsep mendasar dalam kalkulus dan analisis tentang kelakuan suatu fungsi mendekati titik masukan tertentu. Suatu fungsi memetakan keluaran fx untuk setiap masukan x. Fungsi tersebut memiliki limit L pada titik masukan P bila fx dekat pada L ketika x dekat pada P. Dengan kata lain, fx menjadi semakin dekat kepada L ketika x juga mendekat menuju P. Lebih jauh lagi, bila f diterapkan pada tiap masukan yang cukup dekat pada P, hasilnya adalah keluaran yang secara sembarang dekat dengan L. Bila masukan yang dekat pada P ternyata dipetakan pada keluaran yang sangat berbeda, fungsi f dikatakan tidak memiliki limit. Contoh penerapannya yaitu, limit berguna untuk menghitung kerusakan jantung yang biasa ditampilkan dalam bentuk USG pada kasus cardiac arrest. Pada kasus ini, sang dokter hanya bisa melihat data-data dari USG, tapi tidak bisa menentukan dengan cepat bagian sel mana yang rusak di jantung. Sementara sel jantung itu sangat banyak. Maka pada kasus ini dibutuhkan penghitungan limit untuk menebak luas area sel jantung yang rusak. Contoh lainnya adalah populasi bakteri atau virus dan kemungkinan berapa persen virus itu menular dengan melalui udara, area kontribusi, dan kecepatan angin dihitung grafiknya melalui limit. Selanjutnya yaitu contoh dasar relasi. Diketahui dua himpunan X sama dengan 1, 2, dan 3. Himpunan Y yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika relasi dari X dan Y adalah setengah dari, nyatakan relasi tersebut dengan diagram panah dan himpunan pasangan terurut. Maka jawabannya bisa dilihat pada gambar. Mengapa 1 dihubungkan dengan 2, 2 dihubungkan dengan 4, dan 3 dihubungkan dengan 6? Karena kata kuncinya adalah setengah dari. Maksudnya, setengah dari angka 2 yaitu 1. Setengah dari angka 4 yaitu 2, dan setengah dari angka 6 yaitu 3. Jika ditulis dalam himpunan pasangan berurut, maka didahului dengan kurung kurawal 1,2, 2,4, dan 3,6. Selanjutnya, untuk contoh soal fungsi. Himpunan A, B, dan C yang merupakan fungsi adalah A sama dengan 1,1, 2,3, 3,5, 4,7, dan 5,8. B 1,6, 1,7, 2,8, 3,9, dan 4,10. C 2,5, 3,6, 4,7. Maka jawabannya adalah yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah himpunan A dan C. B ini bukan termasuk fungsi karena himpunan B domain 1 muncul 2 kali. Artinya berelasi dengan nilai 6 dan 7 pada kodomain. Selanjutnya adalah contoh soal fungsi kedua. Diketahui AX tambah B dengan F min 4 adalah min 3 dan F2 adalah 9. Tentukan nilai A dan B. Kemudian tuliskan fungsinya. Di sini karena sudah diketahui Fx sama dengan Ax tambah B, selanjutnya disubstitusikan ke F dalam kurung min 4. Artinya X di sini diganti dengan angka min 4. Maka F min 4 sama dengan A
kali min 4 tambah B sama dengan min 3. Maka persamaan yang kita dapat adalah min 4A tambah B sama dengan min 3. Yang kedua adalah pensubstitusian F2 sama dengan 9 ke Fx sama dengan Ax tambah B. Maka F2 sama dengan A kali 2 tambah B sama dengan 9. Maka diperoleh persamaan kedua, yaitu 2A tambah B sama dengan 9. Dari kedua persamaan tersebut dilakukan eliminasi. Min 4A tambah B sama dengan min 3 dieliminasi dengan 2A tambah B sama dengan 9. Maka didapat min 6A sama dengan min 12. A sama dengan min 12 per min 6. Maka A adalah 2. Karena A sudah diketahui yaitu 2, maka disubstitusi kembali nilai A sama dengan 2 ke 2A tambah B sama dengan 9. Artinya disubstitusi ke persamaan kedua. Maka 2 kali 2 tambah B sama dengan 9. 4 tambah B sama dengan 9. B sama dengan 9 dikurang 4. Maka B sama dengan 5. Jadi di sini sudah diketahui jika A sama dengan 2 dan B sama dengan 5. Jadi fungsi Fx sama dengan Ax tambah B adalah Fx sama dengan 2x tambah 5. Soal selanjutnya yaitu tentang fungsi. Diketahui jika A sama dengan 2, 3, dan 6, B 2, 4, 6, 8, 10, 11. Maka ditanyakan domain, kodomain, range, dan relasi di atas. Maka domainnya yaitu yang A, 2, 3, 6. Maaf karena di sini salah dalam penulisannya. Karena domain yaitu daerah asal, maka mengambil dari daerah asal A. Dan kodomain merupakan daerah lawan yaitu B. 2, 4, 6, 8, 10, dan 11. Range merupakan hubungan dari daerah lawan ke daerah asal, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya yaitu nomor 4. Jika diperhatikan pada gambar yang sudah disediakan, dari diagram di atas, diagram yang manakah yang merupakan diagram panah fungsi dan berikan alasannya. Untuk menjawab contoh soal yang ini, kita terlebih dahulu harus paham dengan syarat dari suatu relasi yang bisa dikatakan sebuah fungsi. Yang pertama, dikatakan sebuah fungsi jika setiap anggota A memiliki satu pasangan terhadap anggota B. Yang kedua, dikatakan bukan sebuah fungsi jika ada salah satu anggota A tidak memiliki pasangan terhadap anggota B. Yang ketiga, dikatakan bukan sebuah fungsi jika ada anggota A tidak memiliki pasangan anggota B, serta ada salah satu dari anggota A yang merupakan pasangan anggota B lebih dari satu. Yang keempat, dan dikatakan bukan sebuah fungsi jika salah satu dari anggota A memiliki lebih dari satu pasangan anggota B. Contoh soal selanjutnya, jika diketahui himpunan A 2, 3, dan 4, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, maka suatu fungsi f memetakan A ke B ditentukan oleh fx sama dengan 2x min 2.
Maka tentukan range fungsi f. Kita hanya menggunakan atau melakukan nomor 1, yaitu menentukan range fungsi f-nya. Maka untuk menentukannya dengan menggunakan fungsi fx sama dengan 2x min 2. Oleh karena itu, 2 kali 2 min 2 sama dengan 2, 2 kali 3 min 2 sama dengan 4, 2 kali 4 min 2 sama dengan 6. Jadi, range fungsi f adalah 2, 4, dan 6. Untuk soal kedua dan ketiga, yaitu gambar fungsi f dengan diagram panah dan diagram kartesius, diberikan untuk kalian yang sudah mendengarkan kali ini sebagai latihan untuk materi fungsi. Untuk contoh soal diselesaikan sampai sini. Kesimpulannya, secara sederhana, relasi dapat diartikan sebagai hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara daerah asal, yaitu domain, dan daerah kawan, yaitu kodomain. Kedua jenis daerah akan dijelaskan kemudian, sedangkan fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke daerah kawannya. Perbedaan antara relasi dan fungsi terletak pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.